Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Bab 881. Turun dari pesawat, Owosang berkata, teman-teman, keluarga saya juga memiliki banyak properti di Paradise City karena Anda memiliki koneksi dengan saya. Sebagai tuan rumah, biarkan saya melakukan bagian saya. Saya sudah mengatur makan siang untuk mereka, dan hotel untuk menginap. Kamu tunggu di sini sebentar, akan ada seseorang yang akan segera mengantarmu ke hotel. Ini betapa baiknya. Beberapa senior, mengapa Anda harus sopan? Sebagai orang yang memiliki jet pribadi, inilah yang seharusnya. Oh, Tang Zichen tersenyum, selalu menyebut pesawat pribadi. Jika dia tahu bahwa Tang Zichen memiliki antar jemput pribadi, saya tidak tahu apakah dia akan berani pamer dengan pesawat pribadi lagi. Namun, meskipun Sang ini menyukainya untuk pamer, dia bukan orang jahat. Karena kakak Owosang sangat sopan, kami tidak akan memaafkan diri sendiri. Terima kasih atas kemurahan hati kakak Owosang. Hahaha. Itu benar. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan menyuruh seseorang menerbangkan jet pribadi ke tempat yang lebih aman. Su Mei kian terdiam. Apakah ada yang berani mencuri jet pribadimu? Itu tidak benar, itu karena saya takut jika saya meninggalkannya di udara terbuka, kotoran burung akan menetes di pesawat. Sampai jumpa. Tang Zichen dan kelompoknya sangat terdiam, mereka pikir mereka takut dicuri, tetapi ternyata mereka takut kotoran burung di pesawat. Mereka belum pernah melihat kebisuan seperti itu. Yang Yijian berkata, betapa udik pesawat pribadi, di Kekaisaran Yan Huang kita ada begitu banyak dari mereka, mungkin hanya di sini yang akan diperlakukan sebagai layak dimiliki oleh orang kaya dan berkuasa. Tang Zichen berkata, pria ini tidak buruk, kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain di sini, jangan biarkan dia mendengar kita. Wanderlust berkata, Su Chen, jadi kamu menerima saran Owosang untuk menjemput seorang gadis kerajaan Gomoya? Aku tidak menerimanya. Lalu kamu bilang kamu ingin bantuan dalam menemukan seorang gadis kerajaan. Bukan itu yang saya maksud dengan bantuan. Tang Zichen, Kekaisaran Gomorja jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Yan Huang kita, dengan 8 orang kuat di alam persatuan. Jika kita tidak beradaptasi dengan kebijaksanaan, kita tidak akan bisa menyinari cahaya surga. Jadi, masalah kamu mengorbankan warnamu Nyah. Apa? Kamu takut beberapa wanita Tang akan menghukummu karena berlutut di papan skrup di malam hari? Tidak apa-apa, kami akan meminta pendapat beberapa wanita Tang sekarang. Liu Yue segera berkata kepada Su Meiqian dan yang lainnya, Nyonya Tang Su, Nyonya Tang Li, Nyonya Tang Liu, apakah kalian bertiga memiliki pendapat tentang Tang Zichen yang diperintahkan untuk menjemput putra saudara perempuan kerajaan demi kebahagiaan semua orang? Petik 2. Su Meiqian mendengus neurosis. Li Xuaner juga berkata, jangan tanya saya tidak tahu. Liu Xiangyun berkata, Liu Yue kamu juga sangat tampan, bagaimana kalau kamu pergi? Aku akan pergi, jangan membuatku jijik. Sang Guanzuo berkata kepada Liu Yue, Liu Yue, kamu jarang bertanya pada Nyonya Tang. Kamu. Tidak mungkin, kamu salah satu dari Nyonya Tang juga. Liu Yue terkejut dan menatap Tang Zichen. Tang Zichen agak malu dengan kedua batuk itu. Tidak jauh, istri Yi Tianxing, Yang Huan, Tang Zichen sangat genit, 4 wanita. Pelankan suaramu, tidak bisakah kamu melihat bahwa Tang Zichen sangat luar biasa, pria yang luar biasa, dia pasti disukai oleh lebih banyak wanita. Dan aku juga menjamin bahwa semua wanita yang hadir, kecuali kamu, mungkin menyukai Tang Zichen. Wah tidak. Sementara semua orang mengobrol, 5 mobil antik melaju. Tuan-tuan, Anda pasti teman tuan muda Owosang. Turun. Salah satu pria yang datang berkata, ya, kami. Beberapa dari kalian silahkan masuk, kami di sini untuk menjemput kalian. Bagus. Semua orang masuk ke masing-masing dari 5 mobil antik. Tampaknya Kekaisaran Gomora ini benar-benar terbelakang. Mobil antik ini, setidaknya 40 atau 50 tahun di belakang Kekaisaran Yan Huang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah hotel.
Kelompok orang Tang Zichen tinggal di hotel ini, dan pada siang hari Sang mentraktir Tang Zichen dan yang lainnya makan besar. Teman-teman terkasih, sore ini Anda dapat bersenang-senang di Paradise City. Saya akan pergi dan membantu senior Tang untuk mencari gadis kerajaan yang cocok. Setelah makan, kata Sang. Tang Zichen sibuk berkata, tunggu, saya jadi tidak ingin mengatakan bahwa saya akan mengorbankan seks saya kan? Wang Xing tersenyum, mari kita memilih dengan mengacungkan tangan, saya akan memilihnya. Semua orang mengangkat tangan mereka kecuali mereka berempat, Liu Xiangyun, Li Xuaner, Su Meiqian, dan Sangguan Rou. Haha, 11-5 Tang Zichen, terima takdirmu, dan omong-omong, mari kita buka mata kita untuk melihat betapa menawannya dirimu sebenarnya. Bagus. Beberapa anak laki-laki berteriak. Tang Zichen terdiam. Sang pergi untuk mencari seorang gadis kerajaan, dia akan berada di sini besok pagi. Sebelum Sang mencari gadis-gadis kerajaan, Tang Zichen dan yang lainnya tidak ada kegiatan di Paradise City, jadi kami semua pergi pada sore hari dan pergi ke tempat-tempat yang lebih terkenal di Paradise City. Secara alami, seseorang tidak dapat meninggalkan beberapa pemandangan indah ketika berkeliaran di dunia tanpa menghalangi bisnis. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang tamasya ini, tapi singkatnya, banyak pemandangan indah di Paradise City yang tidak bisa dideskripsikan sama sekali dengan level A indah hingga ekstrim, dan makanan Gomoya yang kami santap di malam hari juga enak, mengesankan, dan kami makan dan bermain, dan itu keren untuk memiliki seseorang dari Ourosan untuk memimpin dan membayar tagihan. Keesokan paginya, setelah sarapan Sang datang. Bagaimana kabarmu, saudara apakah kamu sudah mencari seorang gadis kerajaan? Haha, jangan khawatir, bagaimana aku akan mengecewakanmu, ayo, semuanya aku sudah mencari beberapa untuk kalian, mari kita lihat mana yang bagus untuk dilakukan. Semua orang segera berkumpul, Tang Zichen tidak berdaya, memang, dia benar-benar harus mengorbankan warnanya. Yang mengeluarkan sebuah foto dan berkata, yang ini disebut Goma Emotion, dia adalah cucu Suan dari pangeran ke-13 dari keluarga kerajaan Gomaya. Penampilannya biasa saja, tapi apakah dia kuat? Bisakah kamu membawa kami semua ke Paradise Valley? Aku tidak yakin tentang itu. Mari kita lihat yang berikutnya dulu. Sang mengambil gambar lain. Yang ini bernama Goma Yanji, putri dari keluarga kerajaan Gomaya, statusnya jauh lebih tinggi daripada emosi Goma barusan. Aku pergi, gigi ini sangat jelek, jangan katakan Tang Zichen, bahkan aku, Wang Xing tidak berani menurunkan mulutku, kata Wang Xing. Yan Qiang berkata, semuanya, jangan lupa tujuan Tang Zichen adalah memberi kita kesempatan untuk memasuki lembah surga, seperti apa rupa gadis kerajaan bukanlah intinya, gadis kerajaan mana yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi adalah intinya. Oke. Petik 2. Aku pergi, Yan Qiang, kamu kejam, kamu membuat Tang Zichen membencimu, hahaha, tapi aku setuju dengan kata-kata Yan Qiang. Yang Yijian tiba-tiba mengubah kata-katanya. Liu Yue berkata, ya, yang mana yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi akan dipilih, itu bukan kontes kecantikan, kan, secara teoritis, semakin jelek, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Tang Zichen membelototi Liu Yue dengan kejam dan berkata, Liu Yue, tunggu aku, jatuh ke sumur kamu. Hahaha, siapa yang menjadikanmu yang paling tampan, jika aku yang paling tampan, maka aku tidak akan ragu untuk mengambil tugas ini. Baiklah, selanjutnya, masih ada gadis kerajaan yang aku bina. Yang ketiga ini, yang disebut Goma Mizuka, juga seorang sire. Kakak Mo Suixiang, dia sedikit lebih tampan daripada kakak Mo Yanji barusan, jadi mari kita pilih dia, dan jangan biarkan Tang Zichen terlalu menderita, kata Long Tianqin. Mari kita lihat semuanya dulu. Yang keempat, Gomo Red. Yang kelima, saudara Mo Baiyun. Keenam, saudara Mo Chang. Yang ketujuh, Gomo Choure. Kedelapan, tunggu. Tiba-tiba, semua anak laki-laki berteriak. Siapa nama yang ketujuh? Gomo Chower. Apa statusnya lagi? Oh, dia anggota keluarga kerajaan Gomora, putri dari keluarga Saleh, dan cucu dari Kaisar Gomora saat ini.
Aku pergi, sangat cantik, akhirnya cantik yang layak. Sayangnya, itu terlalu cantik untuk tingkat keberhasilannya. Owosang berkata, "Ya, Goma Zuer ini, saya hanya menggunakannya untuk mengisi angka, lagi pula, dia adalah cucu perempuan kaisar sendiri, dia baru berusia 17 tahun ini, targetnya terlalu besar, ini hanya pengisi, jangan lihat yang berikutnya, semuanya." Sang sepertinya sangat enggan untuk memperkenalkan Goma Zuer ini. Yan Qiang berkata, "Saudara matamu tidak benar, mengapa kamu terlihat seperti tidak ingin Tang Zichen mengambil Goma Zuer ini? Mungkinkah kamu menyukainya? Simpan untuk dirimu sendiri. Lalu mengapa kamu terlihat seperti tidak ingin Tang Zichen memilih?" Yan Qiang bertanya. Ini, yah, jujur saja, Putri Zuer ini, saya benar-benar menyarankan Anda untuk tidak berpikir membabi buta, targetnya terlalu besar, mari kita ganti kabupaten itu dan seterusnya dengan target yang lebih kecil. Mungkinkah Putri Zuer ini terkenal di Gomora? Sejujurnya, Putri Zuer memang terkenal di Gomorja, dikenal sebagai putri tercantik oleh orang-orang kekaisaran Gomorja, dan sebagai cucu kaisar sendiri, dia tidak bisa tidak diperhatikan, sangat banyak orang mengejarnya, bahkan keluarga Ku putra dan putri paling berbakat juga mengejarnya. Mari kita lihat yang berikutnya. Yi Tianxing berkata, "Jangan cemas dulu, satu-satunya tujuan Tang Zichen dalam mengejar saudara perempuan kerajaan adalah untuk membawa kita ke lembah surga. Jika saudara perempuan yang dikejar Tang Zichen tidak memiliki berat itu, atau beratnya tidak cukup, bukankah itu membuang-buang waktu? Jadi kita tidak bisa hanya mempertimbangkan tingkat keberhasilan, kita harus mempertimbangkan berat pihak lain. Putri Zuer ini, tanpa diragukan lagi, dia cukup berat, mengapa tidak kita biarkan saja Tang Zichen mencoba merendam Putri Zuer?" Bukankah Sang mengatakan bahwa tujuan Putri Zuer terlalu besar dan sensasional? Ini bukan apa-apa, kamu tidak boleh melupakan saudara kita Tang Zichen, betapa luar biasanya dia, bahkan jika kamu membiarkan mereka yang juga mengejar Putri Zuer membandingkan bakat dengan Tang Zichen tidak akan pernah kalah. Singkatnya, saya sangat percaya pada Tang Zichen. Bagaimana menurut Anda, teman-teman? Saya juga. Oke, aku juga. Semua orang lulus dengan suara bulat dan memilih Putri Zuer. Sang berkata tanpa daya, "Saya benar-benar tidak tahu apakah saya akan menyesal menambahkan Putri Zuer ke daftar. Saya awalnya ingin menunjukkan kepada kalian putri tercantik dari Gomoya kami, untuk kalian kagumi, tetapi kalian bahkan, secara mengejutkan, menggunakan saya untuk mengisi seleksi." Semua orang memandang Tang Zichen. Namun, saat ini, Tang Zichen berdiri tidak jauh, melihat keluar jendela. Tang Zichen baru saja berhenti memperhatikan sebentar dan pergi ke samping untuk melihat pemandangan indah di luar. "Zichen, kemarilah." "Untuk apa?" "Kami telah memilih, datang dan lihat." "Tidak melihat. Kamu bekerja sama sedikit, mengorbankan sedikit warna untuk membuat semua orang bahagia." "Ayolah, aku tidak bilang aku tidak mau, persetan, aku akan mengorbankan penampilanku, tapi hanya jika aku mengatakan ya." "Kamu bilang, jika saya tidak berhasil, tidak ada yang boleh menyalahkan saya." "Tentu saja kamu tidak akan disalahkan. Kalau aku berhasil ya, aku akan pergi setelah itu, aku tidak akan bertanggung jawab, itu bukan orang favoritku, jadi jangan salahkan aku jika aku menyakiti perasaan orang lain." "Omong kosong, tentu saja." Biarlah, siapa yang membuatku tampan," kata Tang Zichen tanpa daya. Wang Xing berkata, "Jangan bercanda, tapi datang dan lihatlah gadis kerajaan yang kami pilihkan untukmu. Lihat bagaimana penampilannya." Tang Zichen berkata tanpa menoleh, "Tidak tertarik, aku hanya mempertontonkannya, kecantikan dan keburukan tidak ada hubungannya denganku." "Itu berarti, bahkan jika kamu jelek, kamu akan menerima misi ini." "Ya, pilihlah, aku tidak menginginkan bagian dari itu. Tidak bisa berkata apa-apa padamu, aku tidak percaya, aku tidak peduli sama sekali." "Baiklah, aku akan membahasnya." Don terus menikmati pemandangan di luar, tidak peduli siapa yang mereka pilih atau seperti apa penampilan mereka. Mereka, di sisi lain, sudah memilih Gomo Choule. "San, tolong hanya dia." "Oke, apa yang kamu perlu aku lakukan?"
Kamu kembali dan hanya dapatkan beberapa informasi tentang Goma Zuer. Masih ada hampir 20 hari sampai hari cahaya surga terbuka, waktunya singkat. Bagus. Liu Yue berkata dengan penuh harap 20 hari untuk mengalahkan putri kerajaan Gomorja. Hehe, tantangan ini cukup besar, bisakah Tang Zichen melakukannya? Aku akan lihat apa yang terjadi. Jika Tang Zichen bahkan tidak bisa bercinta dengan nilai nominal dan bakatnya, maka tidak ada orang lain di dunia ini. Lagi pula, saya hanya merasa bahwa keunggulan Tang Zichen ada di beberapa teratas di seluruh dunia. Tang Zichen, lakukanlah, tunggu sampai Ouyang membawa informasi Putri Zuer, lalu kita akan secara khusus mempelajari cara menjemputnya. Tunggu, jika Tang Zichen bercinta, bisakah kita mengikutinya, tidur dengannya? Kata Yan Qiang, lalu menatap beberapa wanita Tang. Su Meiqian mendengus, bukan aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Liu Xiangyun berkata, saya juga tidak tahu. Sangguan Rou berkata, tidur saja, jika kamu bisa tidur tanpa alasan, mengapa tidak untuk apa-apa? Wow, kamu masih berpikiran terbuka. Hahaha. Wang Xing dan Liu Yue yang Yijian, mereka bertiga, tertawa sangat murah. Tak lama setelah Owo Sang meninggalkan hotel, seorang asing juga meninggalkan hotel di bilik telepon, dan segera membuat panggilan telepon. Hei tuan muda, coba tebak siapa yang baru saja kulihat di hotel di bawah kelompok kita. Siapa? Osan, dia sebenarnya memperkenalkan Goma Chou Er kepada orang asing, dan orang asing itu mencoba menjemput Putri Chou Er dan kemudian memasuki lembah surga. Apa? Kamu mengatakan yang sebenarnya. 1000 kali benar, dan aku juga mendengar orang yang menyebut siapa namanya Tang Zichen mengatakan bahwa dia tidak bisa disalahkan karena menyakiti perasaan Putri Zuer, dia tidak akan bertanggung jawab. Ya Tuhan, Owo Sang, dia akan menungguku, serta sekelompok orang yang mencoba memasuki lembah surga melalui Putri Zuer. Beri aku pengawasan lanjutan pada mereka. Ya Tuan Muda Ou Oli. Tang Zichen dan yang lainnya tidak tahu bahwa apa yang mereka rencanakan sudah diketahui oleh keturunan jenius dari keluarga yang sama dengan Ou Sang, namanya Ou Lai. Dia adalah keturunan paling jenius dari keluarga Ou, dan kebetulan Ou Lai juga seorang pelamar Putri Zuer. Di malam hari, Tang Zichen berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur. Apakah kamu akan menyakiti perasaan wanita yang tidak bersalah lagi? Aku paling takut menyakiti perasaan orang. Lupakan saja, demi semua orang, aku tidak punya pilihan. Apa gunanya berpikir begitu banyak, membuatnya terdengar seperti aku benar-benar bisa sukses. Aku tidak bisa menjemput perempuan sama sekali, jadi mungkin aku tidak bisa berhasil tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ouyang datang dengan sebuah arsip. Semuanya, datang ke sini dan lihat ini beberapa informasi tentang Putri Zuer. Putri Zuer, namanya Goma Zuer, dia adalah cucu kaisar saat ini dari kekaisaran Gomaya sendiri, dan telah diturunkan oleh kaisar, dan bakatnya juga sangat luar biasa. 17 tahun ini, cantik dan berpenampilan cantik, dengan reputasi sebagai wanita tercantik di kerajaan Gomora, dia juga dikenal sebagai putri tercantik. Meskipun dia baru berusia 17 tahun ini, dia sudah melangkah ke alam bawaan, saat ini di tengah dari alam bawaan, melangkah ke dalam bawaan pada usia yang begitu muda, masa depan jelas tidak lemah. Putri Zuer memiliki kepribadian yang hidup dan merupakan gadis yang sangat ramah, dan tanpa pretensi apapun, dia sangat disukai oleh semua orang. Tang Zichen bertanya, seberapa kuat kaisar kekaisaran Gomora? Oh, Kaisar Gomoya adalah tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan sebagai salah satu anggota Serikat Bela Diri Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya pernah mendengar bahwa dia adalah eksistensi yang sangat mengagumkan. Bukankah agak konyol memintaku untuk menjemputnya ketika makhluk yang luar biasa seperti itu ada? Oh, itu yang mereka pilih kemarin. Liu Yue berkata, Zichen, tidak apa-apa, tantang pesonamu, aku yakin kamu yang terbaik, bakatmu bisa masuk 10 besar di dunia, tentu saja, diperkirakan. Baiklah, mari kita tantang kalau begitu, kata Tang Zichen.
Baiklah, ini poin selanjutnya. Sore ini, Putri Zuer akan pergi ke teater Gomorrah dan belajar bermain piano. Ini adalah satu-satunya waktu senior Tang akan berhubungan dengannya untuk sementara waktu. Belajar piano untuk apa? Oh, hobi pribadi Tang senior. Apakah kamu tahu cara bermain piano? Jika kamu pandai piano, kamu mungkin memiliki titik masuk. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, tidak sama sekali. Liu Xiangyun tersenyum bangga, biarkan kamu belajar piano dariku sejak awal. Lalu apa? Lalu bagaimana cara berbicara dengannya? Wang Xing berkata, sederhana saja, naik dan mulai percakapan dengannya, bukan berarti kamu harus tahu cara bermain piano. Owo Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ketika sang putri pergi bermain piano, pasti ada banyak penjaga di sekitarnya. Tang Zichen tidak memiliki kesempatan untuk mendekat dan bahkan jika dia melakukannya, orang mungkin tidak merawatnya. Kecuali jika sang putri diizinkan untuk menemukan Tang Zichen atas inisiatifnya sendiri, maka Tang Zichen harus memiliki bakat luar biasa untuk menarik perhatiannya. Omong-omong, piano Putri Zuer terdengar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, jadi jika piano senior Tang tingkat piano busuk, lupakan saja. Sayangnya, Tang senior bahkan tidak bisa. Li Xuaner berkata, meskipun Zichen tidak tahu cara bermain piano, gukinnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Benarkah? Kamu masih tahu gitarnya, ya? Semua orang memandang Tang Zichen, hanya Li Xuaner, Liu Xiangyun dan beberapa teman sekelas SMA lainnya yang tahu tentang ini ketika Tang Zichen menunjukkan tangannya di Baiyun High School. Tang Zichen berkata, saya sudah lama tidak bermain, tetapi saya pikir level saya masih bagus. Untuk menempatkan, apa yang perlu dikhawatirkan, kalau begitu, sore ini, mari kita mulai. Bagus. Pada pukul 2 siang, Tang Zichen dan yang lainnya menuju ke teater Gomorrah. Putri Zuer belum datang, jadi Tang Zichen dan yang lainnya datang lebih dulu. Owo Sang berkata, saya sudah bertanya-tanya, Putri Zuer biasanya memainkan piano di ruang piano ini, jadi jika kita ingin menarik telinga Putri Zuer, senior Tang harus memainkan piano di ruangan ini di seberangnya. Bagus, apakah gukinnya sudah siap? Teater ini memiliki semua jenis alat musik dan semuanya sangat bagus. Tang Zichen dengan cepat memilih gukin yang sangat bagus, meskipun sedikit berbeda dari gukin di dunia lain, prinsipnya serupa, dan Tang Zichen menjadi akrab dengannya setelah sedikit. Tang Zichen berlatih sebentar, dan nuansa instrumen segera kembali. Wow, itu benar-benar sitar yang indah, kata Yang Huan. Ya, saudara Tang benar-benar serbaguna. Saya sangat iri, jika saya seorang wanita, saya akan tertarik pada pria seperti ini. Yi Tianxing mengangguk dan tersenyum. Gadis-gadis di sisi lain, sudah tenggelam dalam suara biola Tang Zichen. Owo Sang tertawa, senior Tang cukup sudah, level ini sudah cukup, hahaha, senior Tang luar biasa, bisa memainkan biola dengan sangat sempurna dan indah. Tang Zichen menghentikan biola. Owo Sang berkata, bersiaplah, jika tidak ada yang lain, Putri Zuer akan segera datang, semua orang menganggur lainnya pergi keluar teater, jangan membuat masalah di sini. Tang Zichen adalah satu-satunya yang tersisa di teater, semua orang sudah pergi. Tang Zichen tidak peduli apakah Putri Zuer akan datang atau tidak, saat itu dia setidaknya seorang sastrawan, sekarang dia tidak bermain biola untuk waktu yang lama. Tang Zichen agak tidak bisa berhenti. Suara sitar yang indah terdengar, dan segera pintu dan jendela kamar Tang Zichen dipenuhi orang. Putri Zuer belum tiba, dan Tang Zichen sudah menarik yang lain. Wow, siapa pria tampan itu? Kenapa begitu hebat? Ya, aku sangat ingin mendapatkan anak laki-laki cantik ini, kata seorang wanita kaya. Haha, mungkin kamu bisa, oh kamu punya jet pribadi cukup mudah untuk menjemput anak laki-laki yang cantik. Oke, jadi setelah selesai, aku akan naik dan mencoba. Wanita kaya itu menjilat bibirnya dan berkata, melihat penampilan tampan Tang Zichen, merasakan hormon memancar dari setiap bagian tubuhnya.
Tang Zichen sudah dalam keadaan mempermainkanku, benar-benar melupakan apa itu Putri Zuer, dan tidak memperhatikan sejumlah besar penonton yang tertarik dengan pintu masuk. Pada saat ini, Tang Zichen merasa bahwa dia telah kembali ke dunia lain di masa lalu, di mana saudara perempuannya duduk di sampingnya, dan sekelompok saudara laki-laki dan perempuan membawa toples anggur, bermain musik, menari, dan membaca puisi. Semuanya sangat bahagia. Tang Zichen sudah lama tidak memikirkan adik perempuannya, dan tanpa sadar, suara sitar Tang Zichen mulai dipenuhi dengan semacam kesedihan. Tiba-tiba, banyak orang tergerak oleh suara sitar Tang Zichen yang sedih dan sedih, membangkitkan ingatan terdalam mereka tentang masa lalu. Tepat pada saat ini, seorang gadis muda yang cantik dan bergerak masuk di pintu masuk gedung opera, diikuti oleh beberapa orang kuat dari alam persatuan. Saat gadis cantik itu memasuki gedung opera, dia samar-samar mendengar sesuatu, lalu secara bertahap berjalan menuju tempat asal suara itu, dan segera tiba di dekat tempat Tang Zichen berada. Siapa yang bermain piano ini, seperti gitar? Tukang gitar. Mereka yang bisa berbicara tentang Guqin sedemikian rupa, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu sangat kuat, itu hanya seperti orang dahulu. Tidak, orang dahulu mungkin tidak memiliki semua orang yang dapat mencapai pencapaian seperti itu. Gadis muda itu perlahan berjalan menuju ruangan tempat Tang Zichen berada. Setiap langkahnya sangat kecil, seolah-olah dia sangat takut langkah kakinya akan menghancurkan suara Qin. Begitu dia tiba di kamar Tang Zichen, gadis muda itu melihat banyak orang menghalangi pintu dan juga jendela. Belum lagi gadis muda yang sangat menyukai Qin, bahkan orang biasa pun secara tidak sadar tertarik padanya. Wanita muda itu tidak mendekat tetapi mendengarkan dengan tenang dari kejauhan. Seorang wanita di belakangnya berkata, "Putri Zuer, saatnya bermain piano." Tetapi gadis muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin, saya hanya bisa mendengar Guqin yang begitu sempurna sekali dalam hidup saya, bagaimana saya bisa melewatkannya?" Ah, putri, apakah Guqin yang dibicarakan pria ini benar-benar sempurna? Yah, ayah saya dulu menyewa seorang Master Guqin untuk saya, Master Mingyun, tapi sayangnya, sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan pada Guqin, jadi saya tidak bisa melakukannya, jadi saya belajar piano sebagai gantinya. Orang yang memainkan Guqin di saat ini, pencapaian Guqinnya, saya khawatir, Guru Mingyun bahkan tidak sepersepuluh darinya. Orang yang berbicara tentang Guqin saat ini, saya pikir, telah menghabiskan seumur hidup untuk membicarakannya, setidaknya untuk beberapa waktu, 100 tahun. Jika tidak ada begitu banyak orang yang menghalangi pintu, saya benar-benar ingin masuk dan bertemu dengan paman atau nenek tua ini. Oh, beberapa penjaga di belakang mereka tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Putri Zuer untuk mendengarkan biola juga. Tiba-tiba, salah satu penjaga melihat air mata di pipi Putri Zuer. "Ah, putri, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis?" "Bukan aku yang menangis, biola paman tua itu yang menangis." "Biola itu menangis?" "Ya, sepertinya aku mendengar cerita dalam kecapi, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya, hanya begitu sedih, ada rasa perpisahan abadi di hatiku. Dan aku pikir paman tua itu pasti telah kehilangan kekasihnya. Sangat menyedihkan ketika dia berusia lebih dari 100 tahun dan kekasihnya sudah tua dan kelabu dan sendirian. Saya dapat mendengar dari suara piano bahwa mereka, dan pasti, sangat bahagia." "Putri, kamu adalah seorang penikmat, kami orang awam hanya tahu suara biola yang indah dan menyentuh, tetapi kamu masih dapat mendengar ceritanya, kamu benar-benar belahan jiwa luthier ini. Jangan bicara." "Ya, putri." Pada saat ini, emosi Putri Zuer terinfeksi oleh suara Qin Tang Zichen, dan hatinya menghasilkan kesedihan yang sama dengan suara Qin, dan dia tidak sabar untuk segera pergi ke wajah paman tua itu dan menenangkannya. Beberapa kata. Tang Zichen tidak tahu berapa lama percakapan itu berlangsung, tetapi sepertinya sudah hampir 2 jam, dan ruang piano tempat dia berada sudah diblokir. Tang Zichen kembali sadar dan berkata pelan, "Oh tidak, aku lupa tentang Putri Zuer." Segera setelah musik berakhir, seorang wanita kaya masuk, mengeluarkan segepok uang dari tasnya, dan berkata, "Anak cantik, kamu bermain piano dengan baik, apakah kamu tertarik bermain di rumahku?"
Alis Tang Zichen berkerut. Wanita lain berkata, anak laki-laki yang cantik, dia berusaha mempertahankanmu, membuat harga ini adalah kesempatan langka, layani wanita ini dengan baik dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisa hidupmu. Tang Zichen mendengus keluar. Bocah cantik, jangan menolak begitu cepat, pertimbangkan ini, aku memiliki jet pribadi, kamu belum melakukannya. Tang Zichen benar-benar ingin menamparnya sampai mati, belum pernah melihat yang tanpa mata seperti ini, orang duniawi biasa seperti ini, tidak bisa merasakan momentum bela diri tubuh Tang Zichen, bertemu dengan katak semacam ini di dasar sumur, Tang Zichen tidak berdaya. Tang Zichen sedikit menggunakan momentum bela dirinya untuk menindas. Wanita kaya itu berkeringat deras. Maaf, saya tidak tahu Anda adalah seorang praktisi seni bela diri senior. Saya minta maaf, saya akan segera pergi. Wanita kaya itu segera pergi. Perlahan-lahan, para penonton di pintu masuk juga berjalan pergi. Penonton ini hampir semuanya amatir, jadi tidak peduli seberapa indah suara Qin itu, apa yang mereka tonton hanya semarak. Seperti kata pepatah, seorang amatir melihat kegembiraan sambil orang dalam melihat ke ambang pintu. Setelah kerumunan bubar, Putri Zuer sibuk berkata, sekarang kita bisa masuk dan bertemu paman tua ini, saya benar-benar ingin mengundangnya kembali ke istana. Putri Zuer dengan cepat berjalan ke ruang piano, dan sebelum orang-orang tiba, dia berteriak, paman tua, Bo. Hanya setelah mengucapkan dua kata, dia menemukan bahwa tidak ada paman tua di ruangan itu, hanya seorang pemuda tampan yang duduk di depan seorang gukin. Kamu, di mana paman tua yang baru saja bermain piano itu? Putri Zuer bertanya. Tang Zichen memandang gadis muda yang masuk, dia jelas cantik, dan masih memiliki rambut coklat, mata biru aqua, dan tubuh yang tampak memikat seperti apel yang baru matang. Tang Zichen kemudian melihat beberapa pembangkit tenaga listrik Unity Realm di belakang sang putri, dan sudah mengerti bahwa orang ini adalah Putri Zuer. Tang Zichen tidak melihat foto Putri Zuer kemarin, jadi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Tang Zichen berkata, dari mana asalmu paman tua? Orang yang baru saja memainkan piano. Ini aku, kata Tang Zichen, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk bermain-main dengan gukin. Tang Zichen memainkannya lagi, tentu saja ada kebutuhan untuk memainkannya di depan Putri Zuer. Setelah memainkan satu lagu, Tang Zichen berdiri dan berkata, permisi, saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Putri Zuer tanpa sadar berteriak untuk menghentikan Tang Zichen. Apa kamu punya yang lainnya? Kamu. Putri Zuer tampaknya sedikit tergagap, mungkin karena dia melihat bahwa dia sangat pandai bermain piano dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah pria tampan dengan usia yang sebanding. Ini adalah hal yang baik, itu berarti Tang Zichen telah menenangkannya, kalau tidak mengapa dia tergagap. Aku apa? Siapa namamu? Putri Zuer bertanya. Tang Zichen, kamu bukan dari Kekaisaran Gomora. Apakah kamu dari Kekaisaran Infernal? Jika tidak apa-apa, aku ingin pergi. Tunggu, apakah ada hal lain? Putri Zuer jelas tidak tahu harus berkata apa, tetapi, melihat Tang Zichen hampir pergi, dia selalu merasa sedikit tidak mampu dan selalu ingin berbicara lagi. Itu, kakak Tang Zichen, maukah kamu, apakah kamu masih akan datang ke sini besok untuk bermain piano? Besok kita lihat saja. Don Zichen berbalik. Tang Zichen tidak segera menghampirinya dengan wajah sembrono dan mendekatinya. Yang paling penting bukan itu, tetapi fakta bahwa Tang Zichen sedang berjuang di dalam apakah dia benar-benar ingin menyakiti gadis muda yang begitu cantik. Jadi Tang Zichen menghindar dan pergi, jika tidak Tang Zichen akan berbicara lebih banyak dengannya. Tang Zichen meninggalkan gedung opera dan kembali ke hotel. Sekelompok orang berkumpul di sekitar. Bagaimana kabarmu? Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apakah Putri Zuer bahkan tertarik dengan suara biolamu? Ya, dia bahkan datang untuk berbicara dengan saya, tetapi saya pergi tanpa berbicara dengannya. Kenapa? Semua orang memandang Tang Zichen dengan bingung.
Pada saat ini, Liu Yue tertawa terbahak-bahak. Ini bahkan tidak bisa dimengerti. Saudara Tang menggunakan metode ingin menangkap, yaitu sengaja untuk membangkitkan selera Putri Zuer. Hehehehe, Zichen, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak bisa menjemput perempuan. Saya pikir Anda ahlinya. Tang Zichen terdiam. Liu Yue, jangan katakan omong kosong. Saya benar-benar tidak memikirkan keinginan untuk bercinta. Saya tiba-tiba merasa bahwa gadis muda yang menakutkan. Saya agak takut untuk pergi dan terluka perasaannya, itu saja. Meskipun aku sudah setuju untuk pergi dan melakukan ini, tapi sayangnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Saya pergi, saya pikir Anda menggunakan metode nafsu, tetapi ternyata tidak, tetapi efeknya sama. Anda akan bermain piano lagi besok. Saya pikir Putri Chower akan menantikan untuk melihat Anda. Tang Zichen menghela nafas. Tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu brilian. Untungnya, Tang Zichen tidak mengatakan apa yang ada di hatinya. Jika tidak, Liu Yue dan Wang Xing akan memarahi Tang Zichen karena berpura-pura lagi. Malam itu Putri Zuer berbaring di tempat tidurnya. Begitu dia menutup matanya, itu adalah suara sitar dan keterkejutan yang dia rasakan di dalam ketika dia melihat Tang Zichen. Putri Zuer tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang berbicara tentang Guqin dengan sangat sempurna akan menjadi pria tampan dengan usia yang sama. Keterkejutannya terlalu besar. Sampai larut malam Putri Zuer tidak bisa tidur. Putri Zuer merangkak naik ke tempat tidur dengan depresi. Bagaimana ini bisa terjadi? Selalu memikirkannya, selalu ingin menunggu hari esok segera tiba. Aku akan gila. Ada apa denganku? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini seperti awal dari hubungan cintaku? Kata Putri Zuer. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku seorang putri tidak mudah jatuh cinta dengan seorang pria. Tang Zichen, Tang Zichen, Tang Zichen, Tang Zichen. Putri Zuer berkata berulang kali, dan kemudian tanpa sadar tertidur. Sore berikutnya, Tang Zichen pergi ke gedung opera dengan gerakan lambat. Ketika Putri Zuer melihat Tang Zichen, dia segera naik dan berkata, Tang Zichen, kamu akhirnya datang. Ini kamu, kenapa kamu di sini lagi? Kata Tang Zichen, tentu saja, dengan sengaja. Aku baru saja datang ke sini juga. Aku dulu datang ke sini untuk bermain piano. Tang Zichen berjalan ke ruang piano dan tidak banyak mengobrol dengan Putri Zuer. Putri Zuer, bagaimanapun, mengikuti ke kamar Qin Tang Zichen. Tang Zichen segera memainkan biola. Putri Zuer memandang Tang Zichen dan mendengarkan suara sitar, ingin mendengar cerita apa yang ada di sitar Tang Zichen hari ini. Setelah lagu selesai, Putri Zuer berkata, Tang Zichen, mengapa suara sitarmu terasa sedikit kusut hari ini? Tang Zichen memandang Putri Zuer dengan sedikit tidak percaya. Ya, karena hati Tang Zichen terbelah antara apakah akan menyakiti Putri Zuer ini atau tidak. Jadi, suara Qin Tang Zichen menjadi kusut. Yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa Putri Zuer benar-benar mengenal Qin dengan sangat baik. Apakah ini belahan jiwa? Tidak ada apa-apa. Kamu belum menanyakan namaku, Don Zichen. Atau kamu sudah tahu siapa aku? Putri Zuer tersenyum. Jika saya tidak salah, Anda adalah Putri Zuer dari Kekaisaran Gomora yang terkenal. Itu aku. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan Sang Putri. Tang Zichen, kamu terlalu baik. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Ketika saya kembali kemarin, saya mendengar penjaga saya mengatakan bahwa Anda adalah tahap akhir yang kuat dari alam persatuan. Anda sangat kuat, Anda pasti cukup tua, hanya karena bakatmu yang kuat, jadi jaga dirimu baik-baik, kata Putri Zuer. Tang Zichen berkata, menurutmu berapa umurku? Saya pikir Anda harus berusia 50 tahun, tidak, agak tidak mungkin untuk mencapai tahap akhir alam persatuan pada usia 50 tahun, lagi pula itu hanya mungkin untuk jenius kelas 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah mencapai tahap akhir dari alam persatuan sebelum usia 50, saya pikir Anda harus berusia 60 atau 70 tahun. Tang Zichen tersenyum, Putri sangat pandai berbicara, saya malu memberitahu Anda usia saya yang sebenarnya jika Anda berbicara seperti itu.
Tidak ada salahnya kau memberitahuku. Sejujurnya, saya berusia 21 tahun. Apa? 21? Apa kau yakin tidak berbohong padaku? Apa gunanya berbohong padamu saat kau begitu dekat denganku? Ya Tuhan, Zichen Ni, jangan membuatku takut. Kamu memenuhi standar jenius khusus PBB. Ya. Saudara Zichen, kamu luar biasa, dan biolanya sangat bagus. Tidak apa-apa, sudah lama sejak saya berlatih biola, jadi saya agak berkarat. Sangat kuat, dan sudah lama sekali aku tidak berlatih. Putri Zuer bahkan tidak tahu apakah Tang Zichen berpura-pura, sepertinya dia sedang berpura-pura. Putri Zuer, tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Tunggu, saudara Zichen, bisakah aku membelikanmu makan malam? Putri Zuer memandang Tang Zichen dengan penuh harap. Ini, saudara Zichen, karena Anda adalah tamu jauh dari Kekaisaran Yan Huang, maka tentu saja saya harus melakukan bagian saya sebagai tuan rumah. Saudara Zichen, beri saya kesempatan. Memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Saudara Zichen, jangan salah paham, maksudku bukan begitu, maksudku izinkan aku mengundangmu makan malam. Karena sang putri sangat dermawan, akan sedikit tidak baik bagiku untuk menolak. Biarkan saja, biarlah diatur oleh sang putri. Namun aku suka tempat yang lebih terpencil, aku tidak terlalu suka yang besar, restoran dengan banyak orang. Oke, saudara Zichen, sampai jumpa malam ini. Omong-omong, di mana kamu tinggal sekarang? Aku menginap di Hotel Anju. Bagus, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu malam ini. Yah, aku akan kembali dulu kalau begitu. Sampai jumpa malam ini Zichen Ni, pastikan untuk datang. Tang Zichen tersenyum sedikit, lalu pergi. Putri Zuer melihat ke belakang Tang Zichen dan berkata, dia sebenarnya jenius khusus. Orang-orang yang mencapai jenius khusus PBB tidak akan ada lebih dari 10 di dunia. Wow. Seorang wanita di belakangnya datang dan berkata, Putri, dia sudah pergi, mengapa kamu linglung? Bibi Sui, apa pendapatmu tentang pria ini? Cukup tampan. Bibi Air, jika aku tidak bisa tidur semalaman setelah melihatnya kemarin, apa artinya itu? Putri, itu hal yang sensitif untuk dikatakan. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Dengan kondisimu, tidak ada pria yang bisa membuatmu emosional. Kamu belum pernah melihat pria muda yang luar biasa sejak kamu masih kecil, dan dia mampu membuatmu emosional. Putri Zuer tersipu dan berkata, apakah ini artinya menjadi emosional? Tentu saja, Putri, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta. Saya, di mana saya? Baiklah, membantu saya mempersiapkan malam, memilih tempat dengan lingkungan yang tenang. Saya ingin mengundang Tang Zichen untuk makan malam. Oke Putri, Anda harus mengisi bahan bakar. Apa isi bahan bakar apa? Putri, tentu saja dengan orang yang kamu sukai. Kakekmu takut kamu terlalu berpandangan tinggi, kamu selalu tidak menyukai pria. Sekarang sepertinya kekhawatiran kakekmu tidak perlu, bukan karena kamu tidak memiliki seorang pria. Anda suka tetapi orang itu belum muncul. Saya tidak tahu apakah Tang Zichen ini adalah cinta sejati dalam hidup Anda. Bibi Sui, jangan bicara omong kosong. Oke, 8 karakter bahkan belum meninggalkan panggung. Selain itu, saya masih belum mengerti apakah saya benar-benar jatuh cinta padanya atau tidak. Kalau begitu, mari kita hubungi dia lebih dulu dan lihat. Don Zichen kembali ke hotel. Bagaimana harimu? Semua orang langsung melompat ke sana. Tidak buruk, Putri Zuer mengundangku makan malam-malam ini. Wow, ini berjalan sangat cepat. Mereka semua sedang makan malam. Liu Yue memandang Tang Zichen dengan penuh kasih. Di malam hari Putri Zuer mengirim seseorang untuk menjemput Tang Zichen. Senior Tang, Putri Zuer memintaku untuk datang dan membawamu ke Taman Anduin untuk makan malam, jadi masuklah ke mobil. Bagus. Tang Zichen duduk di dalam mobil, dan sekelompok orang memandang Tang Zichen dengan iri di pintu masuk hotel. Tang Zichen duduk di dalam mobil, tetapi di dalam hatinya dia berpikir,
Mungkin, jika saya berteman dengan Putri Zuer itu juga akan memungkinkan saya untuk memasuki lembah surga dengan semua orang. Saya tidak harus menjemputnya. Ah, baiklah, mari kita coba berteman dulu. Tang Zichen yakin bahwa dia bisa berteman dengan Putri Zuer, dan jika berteman akan memenuhi tujuannya, maka tidak perlu menyakiti perasaan seorang gadis. Datang ke Taman Anduin. Saudara Zichen, kamu benar-benar datang. Oh, sang putri mengundangku, Zichen tidak akan berani tidak datang. Saudara Zichen, jangan terlalu sopan, duduklah, kata Putri Zuer dengan ramah. Tang Zichen duduk dan berkata, tempat ini benar-benar lingkungan yang tenang, saya suka tempat ini. Jika saudara Zichen menyukainya, aku akan memberikan tempat ini padamu. Oh, sang putri bercanda. Apa yang kamu bercanda? Aku hanya takut saudara Zichen tidak menyukainya. Ngomong-ngomong, saudara Zichen, aku belum bertanya, ada apa kamu datang jauh-jauh dari Kekaisaran Yan Huang untuk datang ke sini? Petik 2. Saat itu, seorang pria dari luar tiba-tiba terbang masuk dan berkata dengan keras, Putri, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Tang Zichen dan Putri Zuer tiba-tiba melihat ke arah orang yang tiba-tiba masuk. Tang Zichen tidak mengenalinya. Tapi Putri Zuer langsung mengenalinya. Ini kamu, Oh Oli. Putri Zuer memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, mengganggu makan malamnya dan Tang Zichen menghormati Putri Zuer. Oh Oli segera memberi hormat. Putri Zuer mendengus, Oh Oli, aku sedang makan malam dengan seorang tamu bangsawan. Apa yang kamu lakukan menerobos masuk ke sini secara pribadi? Kamu berani? Maafkan saya Putri, saya datang secara pribadi untuk melaporkan sesuatu yang penting kepada Anda. Masalah penting, hal penting macam apa? Putri, masalah ini menyangkut pria bernama Tang Zichen. Bukankah sang putri baru saja bertanya mengapa dia datang jauh-jauh ke Kekaisaran Gomora? Saya bisa menjawab pertanyaan itu, Putri. Tidak perlu bagimu untuk menjawabnya, pergi dari sini. Putri, tolong biarkan aku menyelesaikannya. Tang Zichen ini, dia memiliki kelompok tentara bayaran, dia datang ke Kekaisaran Gomora kami dengan selusin teman tentara bayarannya. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk memasuki lembah surga dalam upaya untuk mandi di cahaya surga. Namun, mereka orang asing tidak bisa memasuki lembah surga, jadi salah satu saudara klan keluarga saya menyarankan kepadanya bahwa dia mungkin bisa masuk dengan mengambil seorang gadis kerajaan. Kemudian, Tang Zichen dan kelompoknya teman-teman mendengarkan saran, sehingga saudara laki-laki klan saya menemukan beberapa gadis kerajaan untuk dipilih Tang Zichen, dan pada akhirnya Tang Zichen memilih untuk merendam putri Anda. Putri, apa yang saya katakan benar, tolong minta Tang Zichen langsung membunuh, dia berusaha menipu perasaan Putri hanya untuk memasuki lembah surga, dengan niat jahat seperti itu. Putri, tolong bunuh dia. Putri Zuer memandang Tang Zichen, lalu mendengus pada Oulai, banyak omong kosong, percaya atau tidak. Aku akan membunuhmu. Putri, jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan mati. Salah satu anak buah saya kebetulan berada di hotel keluarga beberapa hari yang lalu dan mendengar percakapan Owosang dengan mereka. Bagaimana lagi saya tahu? Alis Tang Zichen berkerut. Tang Zichen benar-benar tidak menyadari bahwa seseorang telah mendengar. Lagi pula, ada lebih banyak orang di tempat umum di hotel hari itu. Putri Zuer melihat ke arah Tang Zichen, seolah-olah dia sedang menunggu Tang Zichen untuk menjelaskan. Tang Zichen berkata, sejujurnya Putri Zuer, sebagian besar dari apa yang dikatakan Oli adalah benar. Ringan. Kebetulan Sang berkata bahwa memiliki koneksi itu mudah, itulah mengapa ada tawaran untuk bertemu dengan beberapa bangsawan, tapi aku tidak seburuk dan berniat buruk seperti yang dikatakan Lai. Di faktanya, saya telah ditanyai oleh hati nurani saya sendiri selama 2 hari terakhir. Oli tertawa, dengar itu Putri, dia sendiri yang mengakuinya. Kamu diam. Teriak Putri Zuer, matanya kompleks ketika dia melihat Tang Zichen dan bertanya, Saudara Zichen, jadi kamu mencoba berpura-pura mengejarku untuk memasuki lembah surga?
Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Awalnya Ouyang memang menyarankan itu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Sebelum aku datang ke pesta itu, aku sudah memutuskan bahwa aku hanya ingin berteman denganmu, dan mungkin, berteman denganmu juga akan memungkinkan kita memiliki kesempatan untuk melihat cahaya surgawi yang legendaris. Kamu hanya ingin berteman denganku. Mata Putri Zuer tiba-tiba kecewa ketika dia bertanya. Jika sang putri tidak keberatan, seseorang akan senang berteman dengannya. Oh, saudara Zichen sangat baik. Kualifikasi apa yang harus saya pikirkan? Saya tidak memiliki apapun yang layak untuk saudara Zichen selain status yang lebih tinggi. Andalah yang tidak menyukai saya. Kata-kata putri penting, hati putri sudah dipahami, maka Zichen akan pergi dulu. Jika masih ada kesempatan untuk kembali ke Kekaisaran Gomora di masa depan, saya pasti akan datang menemui putri untuk mengejar ketinggalan. Jika putri pergi ke Kekaisaran Yanhuang, jangan lupa untuk datang menemuiku juga. Selamat tinggal. Tang Zichen memberi hormat sedikit, lalu berbalik dan pergi. Tang Zichen merasa tidak ada gunanya lagi, bagaimanapun juga, sang putri pasti memiliki luka di hatinya. Saudara Zichen, kamu akan pergi. Meninggalkan Kekaisaran Gomora. Sehat. Mengapa? Putri kakak Awoli ini telah mengatakan yang sebenarnya, dan Su Chen sangat bersalah sehingga dia malu untuk menghadapi sang putri lagi. Bisa-bisa. Putri, Su Chen pergi duluan. Berhenti, tapi aku tidak bilang aku tidak akan membawamu ke Paradise Valley. Putri salah paham, apakah putri bersedia membawa kita ke lembah surga atau tidak? Zichen sudah merasa malu menghadapi putri, hanya saja kita akan merindukannya. Kali ini kita pasti akan kembali untuk melihat cahaya surgawi yang legendaris lagi, beberapa hari lagi. Oli itu mendengus. Tang Zichen, jangan munafik di sini, keluar dari kerajaan Gomora lebih awal, kamu tidak diterima di sini. Pah, Putri Zuer menamparkan wajah Oulai. Putri, kamu. Oh Oli, aku sedang makan enak dengan saudara Zichen, tapi kamulah yang keluar untuk main-main, kamulah yang harus keluar. Meskipun Oli telah melangkah ke tahap awal alam persatuan, tetapi, meskipun dia ditampar oleh sang putri, dia tidak berani melakukan apa-apa, dan berkata dengan wajah sedih, Putri, dia menggunakan muah, kenapa kamu masih seperti ini? Putri Zuer sedikit tersipu dan berkata, bahkan jika dia menggunakan saya, jadi apa, saya bersedia digunakan, apa hubungannya dengan Anda? Apa Tuan Putri, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Oh Oli memandang sang putri dengan tidak percaya, tetapi dia mengatakan sesuatu yang begitu tanpa malu dan bersedia digunakan. Putri Aula, kebajikan apa yang bisa dimiliki Tang Zichen? Ketika Putri Zuer melihat Tang Zichen lagi, dia menemukan bahwa Tang Zichen sudah pergi. Putri Zuer menghentakkan kakinya dengan putus asa dan berkata, Oh Oulai, tahukah Anda bahwa jika kakek saya tahu tentang Tang Zichen, dia pasti akan memperlakukan saya dengan sopan, dan bahkan kakek saya akan rela membiarkan saya digunakan oleh orang lain. Tang Zichen, apa yang kamu berlari untuk menghentikanku ditipu? Aku akan pergi mencari kakekku sekarang, dan kamu akan melihat bagaimana kakekku memperlakukan Tang Zichen dengan sopan. Putri Zuer memandang Oli dengan jijik dan pergi. Tang Zichen kembali ke hotel. Kembali begitu cepat. Tidak, apakah kamu pernah ke sana atau tidak? Semua orang sangat terkejut melihat Don Zichen kembali. Don Zichen berkata, maaf, saya gagal. Apa yang telah terjadi? Seorang pria bernama Oulai mengetahuinya, dan memberitahu Putri Zuer di depan wajahnya, dan aku merasa aku malu untuk menghadapinya, dan tetap pergi, meskipun dalam hatiku aku telah menyalahkan diriku sendiri karena telah menyakiti perasaannya. Ah, tidak, itu sangat menyedihkan. Tang Zichen, itu bukan salahmu, lupakan saja, kita tidak ditakdirkan untuk itu. Itu hanya cahaya surgawi, apa masalahnya? Saya pernah mendengar bahwa cahaya surgawi ini seperti antivirus, menyinari beberapa kali, setelah itu kebal dan tidak efektif. Benar, bukan masalah besar, kami hanya akan memperlakukannya sebagai turis. Tang Zichen tersenyum, terima kasih atas pengertiannya. Su Meiqian berkata, kaulah yang tidak beruntung, haha.
Liu Xiangyun, Li Xuaner, Sangguan Rou dan yang lainnya semua tampak sombong. Bagi mereka, lebih baik Tang Zichen gagal. Saat ini, di Istana Kekaisaran Gomora. Cucu perempuanku yang baik, apa yang kamu lakukan datang kepadaku dengan tergesa-gesa. Seorang pria kuat dari alam persatuan tertawa. Kakek, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Cucu yang baik, apa yang penting, katakan padaku. Kakek, saya ingin bertanya, jika seseorang pada usia 21, melangkah ke tahap akhir alam persatuan, tingkat kejeniusan apa yang dimiliki ini? Apa? Mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Jenius bela diri semacam ini, di seluruh dunia, dari 1 triliun orang, tidak lebih dari 10. Terakhir kali saya memberitahu Anda bahwa ada seseorang di negara Hangyu yang melangkah ke akhir alam persatuan pada usia 22, ini sudah mengejutkan perserikatan bangsa-bangsa. Anda mengatakan bahwa melangkah ke alam persatuan akhir pada usia 21, seorang jenius bela diri tingkat ini, bahkan jika ada itu bukan milik kita, berbalik untuk mengetahuinya. Kata Kaisar Kekaisaran Gomora. Kakek, kamu salah. Pada saat ini, kami memiliki seorang jenius bela diri di Kekaisaran Gomora, hanya saja dia akan segera pergi. Apa? Cucuku yang baik, apa yang kamu bercanda? Itu benar, dan pria ini, dia bukan hanya jenius bela diri, dia juga multitalenta. Keterampilan Gukinnya kelas dunia, aku hanya mengenalnya karena Gukin. Ah, kamu tidak bercanda dengan kakek. Kakek, jam berapa sekarang? Aku bercanda denganmu. Ah, sungguh. Kaisar Kekaisaran Gomora dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah standar jenius luar biasa perserikatan bangsa-bangsa, yang disebut jenius luar biasa. Semuanya adalah jenius luar biasa yang melangkah ke tahap akhir alam persatuan dalam usia dari 30. Jenius khusus semacam ini, tidak satupun dari mereka yang akhirnya menjadi puncak alam persatuan. Kakek, namanya Tang Zichen, dia datang ke Kekaisaran Gomora dengan sekelompok teman tentara bayarannya untuk melihat cahaya surga. Seseorang, sampaikan perintahku, segera terima Tang Zichen dan teman-teman tentara bayarannya, aku ingin berpesta dengan Ran dan teman-temannya. Ya, Tang Zichen ada di hotel, dan segera ditemukan oleh beberapa pria kuat. Halo, kamu pasti Tang Zichen? Ya. Kami adalah pengikut dekat Kaisar Kekaisaran Gomora, penguasa. Kami ingin bertemu denganmu. Kenapa? Saudara Tang, jangan berpura-pura, saya mendengar bahwa Anda mencapai tahap akhir alam persatuan pada usia 21 tahun. Jenius seperti itu, penguasa kami tidak akan berani berpura-pura di depan Anda. Anda berbakat dan kuat cukup untuk menjadi setara dengan sovereign kita. Oh. Saudara Tang, ayo pergi, Yang Mulia dan Sang Putri sedang menunggu, serta teman-temanmu dari kelompok tentara bayaran. Ini, apakah kamu meremehkan sovereign kita? Tidak, ini sedikit kejutan. Yah, aku akan segera berangkat ke istana. Bagus. Beberapa menit kemudian, sekelompok Tang Zichen, diikuti oleh penasihat dekat Kaisar, memasuki istana. Lihat Yang Mulia Kerajaan Gomora, semoga Yang Mulia diberkati. Haha, tidak perlu sopan kepada semua tamu yang jauh, silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Kaisar memandang Tang Zichen dan berkata, cucu perempuan saya berkata bahwa Tang Zichen sangat tampan, jadi saya kira Anda pasti Tang Zichen, Anda benar-benar tampan. Terima kasih Yang Mulia atas pujiannya. Zichen berpenampilan biasa saja. Tang Zichen, kamu terlalu sopan, dan aku mendengar dari cucuku lagi. Kamu berusia 21 tahun. Oh, tidak menyembunyikannya dari Yang Mulia, ya. Kaisar tampaknya memandang Tang Zichen dengan setengah hati, lagi pula, seorang jenius tingkat ini tidak cukup dipercaya kecuali jika dilihat dengan bukti yang kuat. Kaisar tersenyum, saya ingin tahu apakah saudara Tang tidak keberatan jika saya meminta seseorang mengukur usia tulang Anda. Bagaimanapun juga ada beberapa orang yang tinggal atau muda dan sukses, bahkan jika mereka berusia 60 atau 70 tahun, mereka dapat masih sangat muda. Tentu saja, aku tidak keberatan. Tang Zichen mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, beberapa orang yang tampak ahli mengambil instrumen dan dengan cepat mengukurnya.
Melaporkan kembali ke Yang Mulia, usia tulangnya menunjukkan bahwa dia memang berusia 21 tahun. Kaisar berdiri dengan tiba-tiba, itu benar. Hahaha, Saudara Tang, sangat tersinggung, aku akan menemanimu, aku akan minum secangkir obatku sendiri. Setelah mengatakan itu, Kaisar meminum segelas anggur untuk dirinya sendiri. Yang Mulia sopan. Tang Zichen juga segera dengan sopan meminum secangkir anggurnya sendiri. Kaisar tiba-tiba teringat bahwa cucunya baru saja mengatakan bahwa awalnya, teman-teman Tang Zichen berencana untuk membiarkan Tang Zichen menjemput Putri Zuer sebagai cara untuk memasuki lembah surga, tetapi sekarang dia memikirkannya lagi, itu adalah hal yang baik. Ini akan menjadi keberuntungan cucunya jika seorang jenius bela diri tingkat seperti itu benar-benar bisa merayu cucunya. Namun, meskipun Kaisar merasa dijemput oleh Tang Zichen adalah berkah, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kakak Tang, dari apa yang dikatakan cucuku, kamu masih serbaguna, dan pencapaian gukinmu adalah kelas dunia. Putri pujian yang salah, Zichen hanya tahu sedikit. Aku ingin tahu apakah Saudara Tang bisa berada di sini di aula besar ini, untuk menunjukkan kepada kita beberapa tangan. Dengan senang hati. Seseorang, bawakan aku biola. Tidak lama kemudian, seorang pelayan istana mengambil gukin, yang kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di gedung opera. Tang Zichen mengejutkan semua orang dengan menunjukkan tangannya di depan umum. Putri Zuer, yang duduk di sebelah Kaisar, menatap Tang Zichen dengan mata terpesona. Ketika Kaisar mengetahuinya, dia tersenyum. Setelah pesta selesai, Kaisar berkata, Saudara Tang, dalam waktu setengah bulan itu akan menjadi hari ketika cahaya surga negara kita muncul, dan pada saat itu, Saudara Tang dan teman-teman tentara bayaran Anda dipersilakan untuk datang dan jam tangan. Terima kasih, Kaisar. Hahaha, itu juga berkah bagiku untuk dapat berpesta dengan seorang jenius bela diri seperti Brother Tang, jadi Brother Tang tidak perlu bersikap sopan. Sebelum cahaya surga muncul, aku akan memiliki cucu perempuanku, membawamu tur ke Kekaisaran Gomora dan merasakan Kekaisaran Gomora saya harap Saudara Tang tidak akan menolak. Ini. Kaisar sengaja menciptakan kesempatan bagi Tang Zichen untuk menghabiskan waktu bersama Putri Zuer. Bagaimana mungkin Tang Zichen tidak mengerti? Saat ini Putri Zuer memerah. Tentu saja, Tang Zichen tidak bisa menolak dan tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Zichen merasa terhormat 2 kali lipat. Hahaha, kakak Tang tidak perlu sopan, maka cucuku akan mengatur sisa perjalanan. Bagus, kalau begitu kita akan pergi. Tang Zichen dan yang lainnya mundur. Setelah Tang Zichen pergi, Kaisar berkata kepada Putri Zuer, cucu yang baik, kakek telah menciptakan peluang untukmu, terserah padamu apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak. Putri Zuer tersipu dan menganggukkan kepalanya. Hahaha, cucuku yang baik, kamu juga tahu bagaimana menjadi pemalu. Dulu aku khawatir matamu terlalu tinggi, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke matamu, kamu akan berubah menjadi tidak menyukai pria. Sekarang sepertinya aku terlalu khawatir, lihat inilah pria yang membuat Anda malu. Tang Zichen ini benar-benar baik, cucu yang baik. Langkah selanjutnya terserah Anda, apakah Anda bisa mengubahnya menjadi pria Anda atau tidak, terserah Anda untuk memahami. Kata Putri Zuer dengan tersipu. Kakek, bagaimana dengan orang-orang lain di Kekaisaran yang mengejarku? Di mana cucu Zhang Guo itu? Tunggu sampai kamu mengatur agar aku bertemu dengannya beberapa hari sebelumnya. Putri Zuer bertanya. Cucu Zhang Guo Wai. Benar, saya lupa tentang ini. Saya telah merekomendasikan Anda untuk mengenal cucu Zhang Guo, tetapi sekarang Tang Zichen telah muncul, dan cucu Zhang Guo dibandingkan dengan Tang Zichen, saya hanya bisa mengatakan, minggir. Kakek, kamu sangat jahat. Hahaha, air mengalir ke bawah, orang-orang naik ke atas dengan baik, tidak bisa menyalahkan saya juga, hahaha. Setelah Tang Zichen dan yang lainnya meninggalkan istana, semua orang segera berkata dengan penuh semangat, Yai, aku tidak menyangka akan semudah itu, sepertinya status jenius Zichen sangat berguna, bahkan Kaisar Gomoya pun memberikan wajahnya padanya, dan itu juga sepertinya dia mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang bagi cucunya, sepertinya Tang Zichen bisa tinggal dan menjadi menantu, hahaha.
Siapa yang mengatakan bahwa Tzichen tidak memiliki Cleopatra? Sekarang lihat itu Cleopatranya, tidak bisa pergi. Kaisar sendiri yang mengirim Cleopatra ke selangkangan Tzichen. Hahaha. Hei, 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 jangan bicara terlalu buruk, oke? Tang Zichen melotot dan mengirimkannya ke selangkangannya. Itu sangat menjijikkan. Mereka tidak tahu apa yang mengganggu Tang Zichen saat ini. Zichen, bukan. Sejujurnya aku sangat iri padamu, semua hal baik di dunia diambil oleh orang-orang sepertimu. Wah, kasihan kami anak kecil. Ya, Tang Zichen berkata, baiklah, hentikan sarkasme. Selama setengah bulan ke depan, sebelum cahaya surga muncul, aku khawatir aku harus mengikuti putri itu setiap hari, dan hanya aku dan dia. Astaga, itu membuat kulit kepala saya mati rasa memikirkannya. Apa yang harus saya lakukan? Aku akan pergi. Su Chen, kamu tidak bisa berpura-pura menjadi pasangan sebanyak itu. Semua orang merenggut pada Tang Zichen sejenak. Tanpa bicara, Tang Zichen benar-benar tidak berpura-pura membandingkan. Mungkin, bagi mereka, sangat indah bisa melakukan tur dengan seorang putri setiap hari, bahkan mungkin tidur sebentar, tetapi Tang Zichen tidak merasa dengan cara itu. Telah mendapatkan. Tang Zichen bukan pria yang bernafsu, beberapa wanitanya ada di sekitar setiap hari. Tang Zichen tidak kekurangan wanita setiap malam, dan omong kosong dengan wanita yang dimiliki Tang Zichen setiap malam. Tidak ada minat sama sekali lagi. Yang terpenting, Tang Zichen tidak ingin mengecewakan hubungan lain, tidak ingin kehilangan hati wanita lain. Tampaknya Tang Zichen hanya bisa menjelaskan kepada Putri Zuer bahwa dia sudah memiliki seorang wanita. Keesokan harinya Putri Zuer datang untuk mencari Tang Zichen pagi-pagi sekali. Saudara Zichen, hari ini saya di sini atas perintah Kekaisaran untuk menemani Anda dalam tur Kekaisaran Gomora. Oh, ayo pergi. Perhentian pertama yang akan saya ajak Anda bersenang-senang adalah area pemandangan paling terkenal di Kekaisaran Gomora kita, yang disebut Ten Wallet Gold. Di sini menyenangkan. Oh. Tang Zichen menyentuh kepalanya dan tersenyum. Putri, ini sangat pagi. Ini belum pagi, pesawatnya sudah siap, ayo segera berangkat. Oh, Tang Zichen diseret oleh Putri Zuer. Tang Zichen melihat ke belakang, Su Meiqian, Li Xuaner, dan Liu Xiangyun. Mereka bertiga menyaksikan Tang Zichen pergi dengan mata berhantu. Tang Zichen juga tidak berdaya, mencari kesempatan untuk berterus terang dengan Putri Zuer. Wang Xing melihat ke belakang Tang Zichen yang jauh dan berkata, sayangnya perjalanan seksual saudara Tang telah dimulai. Kami, para penggantung, hanya bisa menonton dalam diam, sayangnya. Liu Yue juga berkata sambil menghela nafas. Yang Yijian tersenyum, baiklah, hari-hari ini ketika Tang Zichen pergi, mari berkultivasi dengan baik. Kita hanya bisa menjadi cukup kuat untuk memiliki kehidupan yang diberkati secara seksual seperti Tang Zichen. Daripada mengeluh dengan iri di sini, kita harus menggunakan waktu kita untuk berlatih bela diri, seni dengan benar. Itu benar, Liu Yue tersenyum. Semua orang kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi. Tang Zichen dan Putri Zuer naik ke pesawat dan hendak menuju ke area pemandangan pertama Gomorja Ten Zaigu. Putri Zuer dan Tang Zichen bepergian sendirian, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya sering merah. Untungnya ini adalah pesawat pribadi, kecuali Tang Zichen dan dia, hanya ada satu pilot yang tersisa, dan tidak ada pengawalan yang dikirim karena Kaisar merasa bahwa Tang Zichen cukup kuat untuk melindungi Putri Zuer. Tetapi Kaisar tidak tahu bahwa meridian Tang Zichen sekarang dihancurkan, keterampilan seni bela dirinya hanya sedikit berbunga-bunga, dan kekuatannya mungkin bahkan tidak sekuat Putri Zuer. Tentu saja, ini hanya jika Tang Zichen tidak menggunakan serangan vertigo. Pada saat ini, di Kekaisaran Gomora, sebuah provinsi tertentu, sebuah rumah mewah yang besar. Kakek, pertemuanku dengan Putri Zuer dalam beberapa hari telah dibatalkan. Seorang pria muda berkata dengan gigi terkatup. Aku tahu, seorang lelaki tua berkata. Kakek, saya mendengar bahwa itu dibatalkan oleh Kaisar, mengapa begitu? Bukankah Kaisar selalu sangat menghargai saya? Apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa cucu? Aku ingin tahu mengapa Kaisar tiba-tiba tidak menyukaiku.
Yah, kakek akan memberitahumu karena tiba-tiba, seseorang yang lebih baik darimu muncul, dan kaisar memilih orang itu. Apa tidak Chouku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Siapa itu? Siapa yang lebih baik dariku? Aku tidak percaya. Saya belum menanyakannya, saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat berita, tetapi saya pernah mendengar bahwa Putri Zuer dan pria itu melakukan perjalanan bersama ke 10 Zaogu. Ah, pergi jalan-jalan bersama tidak. Pemuda itu mengepalkan tinjunya, begitu dia mendengar kata pariwisata, dia memikirkan 3 kata lainnya, berguling itu tak tertahankan untuk terlihat seperti, dan dia agak sombong, dia tidak percaya bahwa ada orang yang lebih jenius darinya di kerajaan ini. Tang Zichen dan Putri Zuer tiba di Ten Zaigu. Pemandangan 10 Zaigu itu indah, tetapi Tang Zichen tidak memiliki keinginan untuk bermain-main, meskipun Putri Zuer tertarik padanya. Ayo berfoto. Bagus. Tang Zichen sedikit mengangguk. Sehari kemudian, Tang Zichen sudah melihat pemandangan Ten Zaigu. Saudara Zichen, tempat berikutnya yang akan kita tuju adalah tempat paling terkenal di Gomorja, reruntuhan kuno yang kita sebut Lembah Dewa Perang. Tang Zichen tidak lagi mau pergi ke sana, dan berkata itu, Putri Zuer, saya agak tidak ingin bermain lagi, bagaimana kalau kita kembali? Saya lebih suka kembali ke hotel dan tidur daripada bermain. Ah, kembali tidur. Putri Zuer tersipu dan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Tang Zichen langsung tahu bahwa Putri Zuer telah salah paham, berpikir bahwa Tang Zichen telah kembali ke hotel untuk tidur dengannya. Biasanya ketika 2 orang keluar untuk bepergian sendirian, tidur tidak dapat dihindari. Sepertinya Putri Zuer telah memikirkannya seperti itu di dalam, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu disalahpahami. Putri, kamu salah paham, maksudku aku tidur sendiri, tidak tidur denganmu. Haha. Oh, jadi, saya katakan bahwa saudara Zichen bukan orang yang acak. Ya, maaf, saya salah paham. Kata Putri Zuer dengan wajah penuh rasa malu, sangat malu, dia salah paham itu menunjukkan bahwa dia hati tidak murni, itu terlalu memalukan. Tang Zichen berkata, Putri Zuer, mengapa kamu begitu disalahpahami? Ah, aku tidak. Oh, Putri Zuer, apakah Anda akan disalahpahami? Apakah dalam hati Anda berpikir bahwa 9 dari 10 kita akan bepergian bersama dan hal seperti itu akan terjadi? Aku. Putri Zuer tampak seperti kehilangan kata-kata. Oh, tidak apa-apa. Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, apakah Anda pikir saya sangat tidak penting? Tidak sama sekali, sangat polos. Tidak mungkin, kamu pasti mengira aku sangat bernafsu. Sebenarnya aku juga diberitahu oleh Bibi Sui, dia mengatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita pergi jalan-jalan, 9 dari 10 itu tidak dapat dihindari, itu sebabnya aku secara tidak sadar berpikir jadi. Haha, Tuan Putri, ini menunjukkan bahwa air bibimu tidak murni, itu tidak ada hubungannya denganmu. Yah, jangan pikirkan itu, aku bukan orang seperti itu, aku juga tidak akan bersamamu. Oh, Putri Zuer agak tersesat di dalam, meskipun dia juga bukan orang seperti itu, tetapi fakta bahwa Tang Zichen mengatakannya juga menunjukkan bahwa Tang Zichen tidak menyukainya. Ayo pergi kembali ke hotel, kata Tang Zichen. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengunjungi reruntuhan kuno? Tidak akan terlalu jauh, ayolah kita bisa menyaksikan matahari terbit di Lembah Dewa Perang dan mendirikan tenda di puncak gunung. Tang Zichen tersenyum, kedengarannya sangat romantis. Tang Zichen berpikir dalam hati, jika kita bisa pergi dengan Xiang Yun, Su Meiqian dan yang lainnya itu pasti sangat romantis. Tidak apa-apa, saudara Zichen, pergi tidak menyenangkan untuk kembali ke ibu kota, masih ada setengah bulan sampai Heaven's Light terbuka. Tidak apa-apa. Tang Zichen mengangguk, itu memang membosankan juga, meridian Tang Zichen sekarang hancur, dan akan butuh waktu lama untuk memperbaikinya secara perlahan. Tentu saja, meridian yang hancur tidak berarti bahwa Tang Zichen benar-benar tidak dapat bergerak tanpa bergantung pada meridian.
Itu masih mungkin untuk membuang beberapa gerakan udara di bawah premis, jika tidak, bagaimana Tang Zichen bisa membunuh binatang laut yang hanya memiliki nafas tersisa ketika mereka berada di dasar Star Ocean Academy. Tang Zichen hanya bisa mengalahkan alam Hautian tanpa mengandalkan meridiannya. Alam bawaan yang mengandalkan gerakan udara tidak lagi dapat dimenangkan. Memham, ayo berangkat sekarang. Tang Zichen dan Putri Zuer segera mengambil penerbangan lain ke Lembah Dewa Perang. Lembah Dewa Perang adalah peninggalan pertempuran kuno dengan sejarah panjang. Tidak ada yang tahu persis berapa lama itu ada di sana, tetapi itu sudah ada sejak ada manusia. Saya mendengar bahwa beberapa gunung di Lembah Dewa Perang pernah dibelah oleh pedang ketika yang kuat dari dunia kuno bertarung. Tidak lama setelah Tang Zichen dan Putri Zuer meninggalkan lembah ke-10, seorang pria tiba di lembah ke-10. Tang Zichen, aku tidak peduli dari mana asalmu, jika kamu berani mencuri wanitaku, aku akan membunuhmu. Seorang pria dengan tatapan muram berkata, pria ini adalah cucu Zhang Guohou, yang seharusnya pada kencan buta dengan Putri Zuer dalam beberapa hari, bernama Zhang Goni. Zhang Guoni mendengar bahwa Putri Zuer telah melakukan perjalanan dengan Tang Zichen, yang dianggap oleh Kaisar lebih berbakat darinya, jadi dia menyembunyikannya dari keluarganya dan mengejar mereka sampai ke Ten Zaigu. Sayangnya, Tang Zichen dan Putri Zuer kebetulan meninggalkan Ten Zaigu, dan dia menerkam mereka. Zhang Goni ini diakui sebagai jenius pertama Kekaisaran Gomorrah, dan Kaisar Kekaisaran Gomorrah sebelumnya sangat optimis tentang dia dan mendukung cucunya untuk berkumpul dengan Zhang Goni. Sayangnya, seorang Tang Zichen tiba-tiba muncul entah dari mana, dan bakat Tang Zichen ini membumbui Zhang Goni, sehingga Kaisar segera menciptakan kesempatan bagi Putri Zuer untuk berduaan dengan Tang Zichen. Zhang Guoni sangat arogan, dan dia tidak berpikir ada orang lain yang bisa melampaui dia, jadi dia datang. Zhang Goni berusia 32 tahun, pada tingkat kedua awal alam persatuan, bakat yang hanya berjarak 2 tahun dari jenius super, seperti yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peraturan PBB tentang jenius super adalah untuk melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30, dan seorang jenius yang luar biasa langka, bahkan lebih langka, melangkah ke alam persatuan akhir sebelum usia 30 tahun. Super jenius dan jenius khusus hanya terpisah satu kata, tetapi mereka sangat berbeda. Zhang Guoni masih 2 tahun lagi untuk menjadi seorang super jenius, sementara Tang Zichen, bagaimanapun, adalah seorang super jenius. Tang Zichen dan Putri Zuer tiba di Lembah Dewa Perang. Ini adalah Lembah Dewa Perang. Ya, lihat gunung itu, tembok batu itu. Aku mendengar bahwa di zaman kuno itu terbelah oleh seorang pria kuat dengan satu tebasan. Putri Zuer memperkenalkan. Oh, membelahnya dengan satu tebasan itu pada dasarnya adalah bagian dari legenda. Jika itu benar, maka pria kuat dasar ini sudah di luar imajinasi kita. Tang Zichen tersenyum, meskipun pegunungan di Lembah Dewa Perang sangat jauh, seperti peninggalan pertempuran, skala jejak pertempuran ini terlalu besar, dan tidak mungkin untuk melakukan brainstorming level orang kuat apa yang sedang bertarung. Bahkan alam leluhur yang diketahui Tang Zichen tidak bisa melakukan satu tebasan untuk membelah gunung. Dan di atas alam leluhur, Tang Zichen tidak tahu lagi, di dunia petir angin itu alam leluhur juga pada dasarnya adalah bagian dari sebuah legenda. Kalau tidak, mengapa kakek Tang Zichen meninggalkan tuannya saat itu dan pergi sendiri untuk mengejar ranah seni bela diri yang lebih tinggi, tidak pernah kembali, dan mungkin sudah lama mati. Saudara Zichen, mari kita pergi ke puncak gunung dan mendirikan tenda untuk malam ini, dan menyaksikan matahari terbit besok pagi. Baiklah. Tang Zichen mengangguk, karena kita di sini, mari kita bermain bersama. Hanya saja hal romantis seperti itu dilakukan dengan Putri Zuer. Bab 890. Di puncak gunung, ada batu besar di sana, seperti sebidang tanah datar, dan berdiri di tepi batu Anda bisa melihat pegunungan yang bergulir di bawah, dan juga seluruh sisa-sisa Lembah Dewa Perang, yang memang terlihat seperti sisa dari pertempuran antara orang-orang kuat. Saudara Zichen, mari kita mendirikan tenda. Putri Zuer mengeluarkan 2 tenda. Dia dan Tang Zichen masing-masing tidur di satu tenda.
Tepat pada saat ini, seekor lalat terbang masuk. Wow! Tenda yang akan didirikan Putri Zuer tiba-tiba hancur dan tiba-tiba meledak di bawah tebing dan terbelah. Ah! Putri Zuer tertegun di sana, dua tenda meledak satu, bagaimana tidur di malam hari? Tang Zichen berkata, Putri, bagaimana Anda bisa mendirikan tenda di tepi tebing? Sungguh mengherankan, itu tidak meledak, bahkan jika Anda tidur angin kencang di tengah malam, bahkan orang akan menerbangkan. Ah, aku tidak tahu. Jadi bagaimana sekarang? Hanya ada satu tenda yang tersisa. Kamu akan tidur di tenda di malam hari, dan aku akan tidur di luar. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Akulah yang membiarkan angin kencang bertiup, dan akulah yang akan tidur di luar. Ayo, jangan berdebat, aku akan mendirikan tenda. Baiklah, aku akan menyiapkan makanan kalau begitu. Tang Zichen dengan cepat mendirikan tenda yang cukup besar dengan kasur tiup di dalamnya. Putri Zuer juga meletakkan selimut di bawah selembar angin bawah angin 10 dan mengeluarkan banyak makanan yang dibawanya serta air, minuman, dan anggur, benar-benar sangat romantis. Saat itu juga menjelang malam, Putri Zuer berteriak, Saudara Zichen, datanglah untuk makan malam. Oh, Tang Zichen duduk, apakah ini dianggap makan malam? Itu semakin gelap. Wow, banyak nyamuk. Ayo masuk ke dalam tenda, dan kita bisa menyalakan bola lampu. Ini tidak bagus, tenda untuk kamu tidur, aku tidak akan melanjutkan. Apakah kamu akan memberi makan nyamuk di luar? Meskipun kamu adalah orang yang kuat dari alam persatuan dan kamu tidak takut gigitan nyamuk, tetapi Anda harus melindungi tubuh Anda dengan energi muskil sepanjang waktu, dan bahkan mesin menjadi lelah, dan setelah satu malam Anda sudah kehabisan energi internal pada hari berikutnya. Oh, oke. Kalau begitu masuk ke tenda. Putri Zuer benar, meskipun orang kuat seperti mereka tidak takut nyamuk atau apapun, selama Ki Muskil melindungi tubuh mereka, pedang orang biasa tidak akan bisa menembus apalagi nyamuk. Namun, perlindungan Ki Muskil sepanjang waktu itu terlalu menguras kekuatan fisik serta energi internal. Itu sebabnya, hari itu di Star Ocean Academy, Xiao Meng mengatur suhu AC di dalam pesawat ulang-alik hingga 40 derajat. Dekan sangat panas dan berkeringat sehingga dia tidak tahan berlari setelah setengah jam. Prinsipnya, dengan kekuatan dekan, belum lagi 40 derajat, bahkan suhu 100 derajat dapat bertahan, tetapi, dekan harus selalu membuka perlindungan muskil lanjutan, tidak setengah hari, kekuatan internal habis dan lelah seperti anjing. Malam sudah gelap. Tang Zichen berjalan keluar dari tenda, di luar nyamuk sebanyak semut. Namun, karena meridiannya hancur, Tang Zichen tidak bisa menyembunyikan Ki melindungi tubuhnya sama sekali. Bahkan jika meridiannya tidak hancur, dia tidak bisa menyembunyikan Ki untuk melindungi tubuhnya untuk waktu yang lama. Putri Zuer membuka tenda dan berkata, Saudara Zichen, ada begitu banyak nyamuk di luar, apakah Anda benar-benar berencana untuk keluar sepanjang malam? Ini matahari terbit, ayo turun gunung dan cari hotel. Karena kita sudah di sini, bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Tidak apa-apa, aku bisa membawanya. Saudara Suchen, jika Anda tidak keberatan, masuklah, kita tidak perlu tidur, kita bisa duduk di tenda sepanjang malam. Oke, Tang Zichen, yang masih tidak tahan dicabik nyamuk, memasuki tenda. Putri Zuer tersipu, jantungnya berdetak kencang, pertama kali dia begitu dekat dengan seorang pria. Saudara Zichen, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Kamu bertanya, kamu harus menjawab dengan jujur. Bagus, apakah kamu sedikit menyukaiku? Putri Zuer bertanya. Maaf, tapi aku sudah punya pacar. Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa saya sudah punya pacar, dan bukan hanya satu, tetapi secara teknis 4 yang telah Anda temui. Putri Zuer memandang Tang Zichen dengan heran. Oh, menurutmu aku sedikit genit? Tidak, pasti banyak wanita yang menyukaimu dengan kemampuanmu. 4 itu normal, kakekku punya 81 istri. Aku pergi, begitu banyak. Kakek saya adalah seorang kaisar, dan istri bungsunya hanya beberapa tahun lebih tua dari saya. Oh, kakekmu masih sangat pandai menjadi begitu tua. Putri Zuer tersipu dan tampak sedikit malu.
Putri Zuer menambahkan ayahku, Raja Polo, juga memiliki 16 istri. Di dunia ini, mustahil bagi orang kuat untuk mengikuti monogami, jadi itu normal bagi saudara laki-laki Zichen untuk memiliki 4 pacar. Hanya yang lemah kelas bawah, yang harus mengikuti monogami, tetapi itu tidak pernah karena cinta. Tang Zichen merasa seolah-olah Putri Zuer berbicara dengan wajar. Rakyat jelata di bagian bawah, mereka mengamati monogami, tetapi itu tidak pernah karena mereka percaya pada cinta. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan. Hahaha. Tang Zichen tertawa. Putri, terima kasih telah memberiku alasan yang sah untuk memiliki 4 pacar. Saudara Zichen, itu sudah baik, apakah saya salah? Ya, di masa depan, mereka yang mengatakan saya genit, bahwa saya punya banyak pacar, bahwa saya pejantan atau apapun, saya dapat melawan bahwa mereka tidak mampu sendiri, tetapi berpikir bahwa 1 lawan 1 adalah sayang, hahaha. Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Zichen, sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda, jika saya ingin menjadi pacar kelima Anda, apakah Anda menginginkannya? Don terkejut. Anda ingin ini. Saudara Zichen, saya seorang putri kekaisaran Gomora, latar belakang saya tidak buruk, dan bakat saya berusia 17 tahun ini, pertengahan bawaan, siapapun yang melangkah ke bawaan sebelum usia 24 dianggap sebagai bakat kekaisaran, dan saya sudah melampaui standar itu sejak lama. Saya pikir saya harus memiliki gen yang kuat dalam diri saya. Saya yakin bahwa saya akan melangkah ke alam persatuan sebelum saya berusia 30 tahun. Jadi, Saudara Zichen, saya ingin untuk menjadi pacar kelimamu. Putri Zuer mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada Tang Zichen. Kulit kepala Tang Zichen mati rasa. Tang Zichen tidak tahu untuk apa dia membutuhkan begitu banyak pacar. Faktanya, Tang Zichen sekarang memiliki 4 pacar, tidak ada yang dia kejar secara aktif. Itu semua karena pihak lain menyukai Tang Zichen, maka Tang Zichen menolak pada awalnya. Perlahan, Tang Zichen benar-benar tidak bisa menolak, tetapi Tang Zichen takut mengecewakan kegilaan mereka kemudian, bersama. Tanpa sadar, 4 pacar, semuanya datang ke sini, dan tidak ada dari mereka yang dikejar secara aktif oleh Tang Zichen. Jadi, Tang Zichen semakin bingung, untuk apa dia membutuhkan begitu banyak pacar. Bersambung.